Halo Bedekers. Menteri Perumahan dan Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbeda pandangan terkait solusi banjir ibu kota. Pak Basuki menyebut salah satu pemicu banjir karena normalisasi Kali Ciliwung yang belum tuntas. Sementara itu, Anies beralasan Jakarta selamanya akan banjir jika tak ada program pengendalian banjir dari wilayah pesisir selatan. Lantas seperti apa perbandingan prestasi, karir, hingga kekayaan kedua pejabat pemerintah ini? Mari kita bongkar. Anies Baswedan merupakan sosok yang dikenal sebagai tokoh yang memiliki andil cukup besar terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Pria kelahiran Kuningan, Jawa Barat ini dibesarkan di Yogyakarta. Ia menempuh pendidikan dari TK hingga lulus SMA di kota pendidikan tersebut. Sedangkan Basuki Hadi Mulyono yang lahir di Surakarta juga meninggalkan kota kelahirannya, lalu menghabiskan masa sekolah hingga lulus SMA di Surabaya. Setelah menyelesaikan SMA, Basuki dan Anies sama-sama melanjutkan studinya di Universitas Gadjah Mada. Bedanya, Basuki masuk ke Fakultas Teknik sedangkan Anies lebih memilih Fakultas Ekonomi. Perbedaan fakultas nampaknya berpengaruh terhadap pembentukan karakter kedua tokoh nasional ini. Anies merupakan orang yang akademisi sambil tetap aktif berorganisasi, sementara Basuki lebih suka terjun langsung sebagai orang lapangan. Setelah lulus dari UGM, ia mendapatkan pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pegawai negeri sipil. Berbeda dengan Anies yang langsung aktif di Lembaga Kajian Ekonomi di alma maternya, tepatnya di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Meski berbeda pekerjaan, riwayat pendidikan Anies dan Basuki sama-sama gemilang. Mereka berdua beberapa kali mendapatkan beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Itulah kenapa beberapa gelar dalam nama mereka ini, Haji Anies Baswedan SE, MPP, PhD versus Insinyur Haji Muhammad Basuki Hadi Mulyono, MSc PhD, merupakan gelar lulusan kampus luar. Basuki memperoleh beasiswa dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk melanjutkan studinya. Menteri kelahiran 5 November 1954 ini konsisten memilih jurusan teknik sipil dan memperoleh gelar magister dan doktor di Colorado State University, Amerika Serikat. Sedangkan Anies mendapat beasiswa dari Japan Airlines Foundation untuk mengikuti program kuliah musim panas di Universitas Sophia Tokyo dalam bidang kajian Asia pada tahun 1993. Setelah itu lagi-lagi Anies mendapatkan beasiswa untuk gelar magister dan doktornya. Dia menempuh pendidikan S2 di University of Maryland, Amerika Serikat dalam bidang kajian ekonomi dan S3-nya bidang ilmu politik di Northern Illinois University yang juga berada di Amerika Serikat. Saat kembali ke Indonesia, Anies langsung mengemban tugas menjadi Direktur Riset The Indonesian Institute, sebuah organisasi yang berfokus pada riset dan analisa kebijakan publik. Kemudian karir gemilangnya berlanjut saat dia terpilih sebagai Rektor Universitas Paramadina. Pria kelahiran 7 Mei 1969 ini langsung mencetak sejarah sebagai rektor termuda di Indonesia pada usianya yang baru 38 tahun. Prestasi yang hampir sama juga sukses diraih oleh Basuki setelah menyelesaikan pendidikan di luar negeri. Ia kemudian melanjutkan karirnya di Jakarta. Pada tahun 2003, pria humoris ini berhasil menjadi Direktur Jenderal termuda di Kementerian PU. Setelah melanglang buana dalam berbagai instansi dan jabatan, kedua orang ini akhirnya dipertemukan dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Basuki Hadi Mulyono ditunjuk sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sedangkan Anies Baswedan mengisi posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Namun di tengah menjalani tugasnya, ia terkena reshuffle Kabinet Jokowi pada 27 Juli 2016. Setelah tak jadi menteri, Anies diminta Prabowo Subianto untuk maju bersama Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017. Hasilnya pun berbuah kemenangan. Pada 16 Oktober 2017, Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Nasib berbeda dijalani oleh Basuki yang masih setia dengan jabatannya. Memasuki periode kedua Jokowi, namanya kembali tercatat dalam Kabinet Indonesia Maju dan masih sebagai Menteri PUPR hingga saat ini. Meski berbeda masa jabatan selama menjadi menteri, Anies dan Basuki sama-sama menorehkan beragam prestasi yang membanggakan. Selama menjadi Mendikbud, Anies memberikan beberapa gebrakan, seperti mengubah ujian nasional bukan hanya sebagai ukuran kelulusan, tapi sebagai pemetaan pemerataan kualitas pendidikan daerah. Program uji kompetensi guru dan sertifikasi guru untuk meningkatkan kompetensi seorang guru, menghapus masa orientasi sekolah menjadi pengendalian lingkungan sekolah. Prestasi mentereng juga dicatatkan oleh sang Menteri PUPR
Dalam periode pertamanya, Basuki Hadimulyono menjadi salah satu dari 3 menteri dengan tingkat kepuasan kinerja tertinggi. Berdasarkan data yang dilansir dari Occasion.com, untuk indikator kepuasan terhadap menteri yang tertinggi, ada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, disusul oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Infrastruktur atau sektor yang dikerjakan Basuki juga mendapat nilai kepuasan tertinggi. Begitu banyak perubahan mulai dari tersambungnya tol Banten hingga Surabaya, atau yang biasa disebut tol Trans Jawa. Kemudian ada tol Trans Sumatera, hingga berbagai bendungan dan saluran irigasi di berbagai daerah. Yang paling bikin penasaran adalah siapa yang lebih kaya di antara 2 tokoh berprestasi ini. Saat ini Anies Baswedan telah resmi selesai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia lantas mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Dilansir dari situs LHKPN KPK, setelah 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, harta kekayaan Anies Baswedan naik sekitar 5,3 miliar rupiah dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Saat awal menjabat sebagai gubernur, Anies memiliki total harta kekayaan senilai 5,6 miliar rupiah. Kemudian dalam laporan kekayaan terakhirnya, yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2022, harta kekayaan Anies bertambah hampir 2 kali lipat menjadi 10,9 miliar rupiah. Harta tersebut terdiri dari aset tanah dan bangunan senilai 14,7 miliar rupiah. Secara rinci, aset tanah dan bangunan milik Anies terdapat 6 bidang yang tersebar di kawasan Jakarta Selatan, Sleman, dan Ponorogo. Aset kekayaan selanjutnya yaitu alat transportasi dan mesin, yang totalnya senilai 550 juta rupiah. Terdiri dari 1 unit mobil Honda Odyssey minibus, mobil keluaran tahun 2016 ini senilai 450 juta rupiah. Lalu ada motor Vespa Sprint keluaran tahun 1968 dengan nilai sebesar 50 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah motor Kawasaki X25 PV keluaran tahun 2018 senilai 50 juta rupiah. Anies juga memiliki aset berupa surat berharga senilai 61 juta rupiah. Lalu aset kas dan setara kas lainnya yang bernilai 1,2 miliar rupiah. Dalam laporan kekayaannya, Anies juga mempunyai catatan utang sebanyak 7,6 miliar rupiah. Harta kekayaan milik Basuki Hadimulyono juga mengalami peningkatan pesat selama ia menjabat sebagai Menteri PUPR. Saat awal menjabat sebagai Menteri di tahun 2014, Basuki tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar 9,4 miliar rupiah. Kemudian dalam catatan kekayaan terbarunya, yang dilaporkan pada Maret 2022, harta kekayaan Basuki naik 2 kali lipat menjadi 20,9 miliar rupiah. Basuki memiliki 9 bidang aset tanah dan bangunan senilai 17,3 miliar rupiah yang tersebar di beberapa wilayah. Di antaranya ada di Kota Sleman, Bogor, serta Bekasi. Kemudian, Basuki tercatat mempunyai harta berupa alat transportasi dan mesin senilai 90 juta rupiah. Kendaraan tersebut adalah salah satu unit motor Royal Enfield Bullet Classic keluaran tahun 2017 yang memiliki nilai sebesar 40 juta rupiah, serta 1 unit mobil Toyota Crown Royal Saloon keluaran tahun 2009 yang nilainya tercatat sebesar 50 juta rupiah. Lalu ada juga aset harta bergerak lainnya dengan nilai 274,4 juta rupiah. Dan yang terakhir, ada aset kas dan setara kas dengan total sebanyak 7,2 miliar rupiah. Sama seperti Anies, Basuki juga tercatat memiliki utang dengan nilai sebesar 4 miliar rupiah.